Prahara hebat goyang keluarga Sultan Andara. Nagita Slavina alias Gigi tengah harap-harap cemas. Sebabnya, polisi dari Polda Metro Jaya terus mendalami kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan penata gaya dan selebgram Irwansyah alias Wandahara yang menyeret nama Gigi. Informasi yang beredar Kamis kemarin, istri Raffi Ahmad itu dikabarkan akan dipanggil penyidik Polda Metro Jaya. Pada kasus yang dilaporkan ke polisi pada 24 Juli lalu itu, Gigi berstatus sebagai saksi. Nanti kami cek dulu ya, belum ada update katanya. Kami belum ada info dari penyidik. Nanti kami pastikan dulu ya. Ya, nanti kami pastikan lagi. Ya, pokoknya saling mendoakan aja. Jika Gigi terseret kasus penistaan agama yang dilakukan Wandahara, beda dengan sang adik ipar Nisha Ahmad. Nisha masih berkutat dengan sidang gugatan cerainya terhadap Andika Rosadi. Kamis kemarin, perkara perceraian mereka kembali disidang di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari kedua pihak. Namun pasangan yang berperkara itu tidak menghadirkan saksi-saksi, sehingga sidang berlanjut ke agenda kesimpulan. Dalam hal ini mungkin dari pihak keluarga belum ada waktu ataupun bersedia untuk mendamaikan yang ditunjuk oleh masing-masing pihak. Sampai detik ini belum ada konfirmasi dari Pak Andika maupun tadi informasi dari Bu Anissa juga. Rencananya putusan perceraian akan disampaikan dalam 2 pekan ke depan. Jadi nanti majelis akan bermusyawarah dan akan menentukan suatu putusan apakah dikabulkan atau ditolak gugatannya. Agendanya itu musyawarah majelis ya tanggal 9 September 2024. Agendanya musyawarah majelis karena litigasi berarti putusan online. Dan yang tak kalah heboh adalah tudingan pelakor yang dialamatkan kepada Ami Kanita alias Mama Ami oleh akun X @nocucherry. Ibu kandung Raffi, Nisha, dan Shanas itu dituduh telah merebut ayah sang pemilik akun bernama Hanan Sudiro dengan bukti unggahan chat Mama Ami pada tahun 2022. Menghadapi serangan dadakan, Mama Ami merespon tudingan miring terhadap dirinya dengan mengunggah quote berbunyi, "Sebelum kamu menilai saya, duduklah dulu di tempat saya dan rasakan dulu apa yang sedang saya tanggung. Jangan dengarkan cerita saya dari orang lain. Tapi cobalah sekali-sekali duduk di samping saya. Ya, cukup duduk dan perhatikan saja. Tak usah ada obrolan, agar kamu tahu seperti apa dan bagaimana yang saya lalui setiap hari. Sampai sini paham kan?" Sahabat adalah maut. Bunga Zainal kena tipu 15 miliar. Sudah jatuh tertimpa tangga. Kalimat ini tepat menggambarkan apa yang tengah dirasakan oleh artis Bunga Zainal. Ya, tak hanya dikhianati oleh sahabat dekatnya. Artis Bunga juga ditipu habis-habisan. Nominalnya pun bikin geleng-geleng kepala. Bunga rugi hingga 15 miliar rupiah lantaran mengikuti investasi bodong. Dikarenakan para terlapor sudah saya anggap seperti saudara saya sendiri, bahkan sangat dekat dengan anak-anak saya. Hal itu yang membuat saya sangat terpukul dan sangat shock. Dengan modal keseluruhan mencapai kurang lebih 15 miliar. Ironisnya, uang yang dipergunakan ialah hasil jerih payahnya selama ini, yang seharusnya diperuntukkan sebagai tabungan pendidikan anak. Dana pendidikan anak saya gitu. Jadi ketika ini terjadi tuh kayak mental saya nggak sehat aja sih Mbak. Saya sampai bener-bener nggak mau ketemu anak-anak saya kan. Sakit aja sih karena saya udah ngorbanin dana pendidikan anak saya tuh buat investasi bodong ini gitu. Awalnya kerjasama bisnis tersebut berjalan baik, namun belakangan Bunga tak lagi menerima pembagian keuntungan.
Bahkan Bunga menemukan beberapa kejanggalan dari bisnis yang dijalankannya tersebut. Puncaknya awal Agustus, Bunga sudah tidak lagi menemukan titik temu menyelesaikan masalahnya. Saya kemudian mencari tahu kebenaran proyek investasi yang ditawarkan kepada saya. Ternyata fakta bahwa purchase order Kopernik yang ditawarkan para terlapor kepada saya itu diduga kuat adalah palsu. Terlapor juga sudah saya somasi agar menyelesaikan permasalahan ini, namun hingga saat ini tidak ada itikat baik terlapor, hingga akhirnya saya melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Tak ingin meratapi kebodohannya berlarut-larut, Bunga pun bergerak cepat melaporkan rekannya tersebut ke pihak kepolisian. Dan pagi ini, rencananya Bunga akan diperiksa untuk menindaklanjuti proses penyelidikan di Polda Metro Jaya. Dugaan peristiwa penipuan dan atau penggelapan sebagaimana diatur di pasal 378 dan 372 KUHP. Saat ini kasus sedang didalami oleh rekan-rekan dari penyelidik Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Kok bisa sebodoh ini aja sih gitu. Jumat besok saya ada pemeriksaan juga gitu. Habis mengadu ke polisi, bulan madu lagi. Ada kabar terbaru dari Aliyah yang sudah melaporkan beberapa akun media sosial atas dugaan pencemaran nama baik. Didampingi sang suami Thorik Halilintar, Aliyah mendatangi Polda Metro Jaya pada 20 Agustus lalu. Aliyah melaporkan 2 akun media sosial dan 1 akun YouTube yang telah membuat kabar miring tentang dirinya. Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari saudari AM. Saudari AM ini melaporkan dugaan peristiwa pencemaran nama baik melalui media elektronik di 2 buah akun TikTok dan sebuah akun YouTube. Di situ dijelaskan bahwa pelapor hamil duluan, ya, itu statementnya itu. Pelapor merasa dirugikan. Lantas benarkah polisi sudah mengantongi identitas pemilik akun yang dilaporkan Aliyah itu? Siapa yang dia laporkan itu masih dalam penyelidikan. Ada konfirmasi kepada tim penyelidik, rencana akan dilakukan besok hari Jumat. Saat menikah pada 26 Juli 2024 lalu, memang namanya disebut jika Aliyah sudah berbadan 2. Dan tampaknya sudah banyak pihak yang terkena dengan kabar hoax alias berita palsu yang sengaja dibuat oleh sejumlah akun itu. Akhirnya aku putuskan untuk mengambil sikap. Iya, aku Dan kebanyakan nih yang menyerang istri aku secara langsung. Terus yang mengganggu adalah karena mereka udah sampai lihat aja nih nanti pasti mereka bikin bayinya lahir prematur. Kalau itu sih udah kayak buset. Oh, jadi gila anak gue belum ada aja di dunia ini. Oh, jadi lu udah dikonsepin hamil duluan. Iya, gitu. Nanti pada saat ijab kabul terus aku juga masih halangan. Meski awalnya sempat memilih diam dan gak menggubris tudingan yang datang kepadanya. Namun setelah kesabarannya habis, Aliyah akhirnya memutuskan melaporkan akun-akun pembuat berita bohong itu. Yang aku takutkan banget ada suatu saat kalau nanti kita punya anak gimana ya gitu. Itu sih yang aku pikirin dari sekarang gitu. Karena kan kita berdua melewati hal yang kurang enak, cuman balik lagi. Ya semoga selama kita memang tidak pernah niat menjahat kepada siapapun gitu, Tuhan pasti kita jahatin orang. Iya, Tuhan pasti akan melindungi kita lah. Gak ingin berlarut tentang ramainya pemberitaan terkait tudingan-tudingan miring yang diarahkan kepadanya, Aliyah dan Thorik pun ke Bali melakukan bulan madu kedua. Ya, seperti diketahui, Aliyah dan Thorik sebelumnya memanfaatkan bulan madu di beberapa negara Eropa seperti Italia dan Yunani. Tapi tampaknya masih ingin menikmati waktu berduanya sebagai pengantin baru, Aliyah memilih Bali. Nanti kita tuh sebenarnya bakal ngasih tahu pasti villanya apa begitu kita check out. Dan ini gede banget, luas banget. Inspirasi mungkin nanti untuk rumah. Iya, enaknya kayak gini sih. Kita kan selalu nyari, setiap kita pergi nyari inspirasi rumah.